Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Wisnu Ramadan, dan di sebelah kiri saya Faisal Rizky Pratama, di sebelah kanan saya, dan saya Sadan Ahil Apriansyah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai BPUPKI dan sidang-sidang yang pernah dilaksanakannya. Untuk pengertian BPUPKI sendiri akan dijelaskan oleh saya. BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk oleh pihak Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 dan diketuai oleh Dr. KRT Widyodiningrat. BPUPKI sendiri memiliki tujuan untuk dua negara, yaitu Indonesia dan negara Jepang sendiri. Untuk negara Indonesia, tujuan dari BPUPKI adalah untuk mempersiapkan dan membentuk negara Indonesia merdeka. Sedangkan untuk negara Jepang, BPUPKI dibentuk untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar membantu Jepang dalam perang melawan sekutu. Dan untuk tugas dan kewajiban dari BPUPKI adalah menyelidiki dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia. Berikutlah yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian dari BPUPKI. Selanjutnya, untuk sidang pertama akan dijelaskan oleh Syahdan. Pada sidang pertama BPUPKI membahas tentang rumusan dasar negara. Yang dari sidang pertama ini ada pidato dari ketiga tokoh. Yang pertama Muhammad Yamin, ya, pada tanggal 29 Mei 1945, yang berisi 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Kedua, Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945, yang berisi 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Musyawarah, 4. Mufakat, 5. Keadilan sosial. Yang ketiga, Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, yang berisi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme, 3. Mufakat, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sekian dari saya. Untuk sidang kedua akan dijelaskan oleh Faisal. baik, di sini saya akan membahas sidang kedua BPUPKI. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Pada sidang ini BPUPKI membahas mengenai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, rancangan undang-undang dasar, ekonomi, pembelaan negara, dan pengajaran. Pada sidang kedua ini dibentuk beberapa panitia kecil. Hal tersebut karena dalam sidang tidak hanya membahas satu bidang saja. Panitia tersebut sebagai berikut. 1. Panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Dan yang kedua, Panitia Pembela Tanah Air yang diketuai oleh Raden Abikusno Cokrosujoso. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, Panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Insinyur Soekarno selaku panitia perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 11 Juli 1945 membentuk satu lagi panitia kecil yang berada di bawah panitia yang sebelumnya terbentuk. Panitia kecil baru ini bertugas untuk merumuskan dan merancang isi dari Undang-Undang Dasar. Panitia ini diketuai oleh Dr. Supomo. Setelah Dr. Supomo dan anggotanya menyelesaikan tugasnya pada tanggal 14 Juli 1945, Insinyur Soekarno menyerahkan hasil kinerja dan dari panitia perencanaan Undang-Undang Dasar secara menyeluruh dalam sidang pleno. Dan berikutnya materi yang akan disampaikan yaitu kesimpulan. Setelah mendengarkan beberapa penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa BPUPKI dibentuk dengan tujuan untuk mempersiapkan dan membentuk negara Indonesia merdeka sesuai yang telah dijanjikan oleh dari pihak Jepang. Demikian materi dari kami yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.